Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiiyah. Kali ini saya akan membahas terkait array 2 dimensi. Apa bedanya array 1 dimensi dengan array 2 dimensi? Kalau array 1 dimensi itu kalau kita punya satu baris ya hanya baris seperti ini aja. Ini array 1 dimensi. Kalau kita punya kolom ya hanya satu kolom seperti ini aja. 1 dimensi. Nah, kalau kita mau membuat tabel di mana tabelnya terdiri dari banyak kolom, maka itu bisa kita buat dengan menggunakan array 1 dimensi, bisa menggunakan array 2 dimensi. Kalau array 1 dimensi berarti ini variabel sendiri. Ini array 1 dimensi sendiri, ini array 1 dimensi sendiri, ini array 1 dimensi sendiri, dan ini juga array 1 dimensi sendiri, dan ini juga array 1 dimensi sendiri. Nah, kalau yang array 2 dimensi bagaimana? Maka tabel ini semua itu bisa dijadikan satu. Contoh misalkan saya mau membuat tabel terkait penjualan barang. Misalkan transaksi pembelian barang di supermarket ya, berarti saya buat tabelnya seperti ini. Ini nama barang. Ini harga per satuan, ini jumlah yang dibeli, dan ini total. Maka model ini bisa disebut dengan array 2 dimensi, mohon maaf ya. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi. Kenapa? Karena nanti terdiri dari kolom sendiri, ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini baris. Jadi dia caranya baca adalah data ke baris keberapa dan kolom keberapa. Data baris keberapa, kolom keberapa. Jadi bacanya baris, kolom. Jadi ada arraynya. Cara mendeklarasikannya adalah misalkan ini saya dalam bentuk tabel, nama variabelnya adalah tabel misalkan ya, dengan tipe data string, berarti string barang misalkan, barang. Nah, seperti ini. New string. Ini menunjukkan barisnya maksimum 10 misalkan. Dan kolomnya misalkan, nah karena di sini ada 4 kolom, ya udah kita tulis 4 kolom. Ini cara mendeklarasikan array 2 dimensi. Akan berbeda jauh dengan yang atas. Kalau atas ini sendiri-sendiri variabelnya. X1 sendiri, X2 sendiri, X3 sendiri, walaupun tampilannya dalam satu tabel. Nah, sedangkan yang array berikut ini, yang di bawah sendiri, nah ini adalah array 2 dimensi. Jadi nanti cara membaca adalah data baris keberapa, kolom keberapa, data baris keberapa, kolom keberapa, data baris keberapa, kolom keberapa, seperti itu. Langsung saja saya mulai. Tadi saya sudah membuat array 1 dimensi, nanti bisa dicek di channel saya Nur Nafiiyah. Nah, selanjutnya saya akan membuat array yang 2 dimensi. Ini barang ya, saya simpan dengan barang atau tabel 2. Nah, karena nanti ada inputan, dan inputannya adalah ada string dan juga jumlah barisnya, jumlah data barangnya, maka saya gunakan scanner. Oke, sudah, ini membuat fungsi utama. Jadi kalau kita mau nulis perintahnya harus di dalamnya fungsi utama, yaitu public static void main. Untuk kelasnya namanya tabel 2. Karena scanner yang saya pakai ada 2. Scanner untuk menginputkan berapa jumlah barangnya, dan scanner yang kedua adalah string untuk tabel ini. Sehingga saya buat 2 scanner. Sama seperti tadi, scanner INP untuk data yang berupa angka. Contoh angka nanti adalah jumlah datanya, misal berapa baris barang, nah kayak gitu. Berikutnya scanner untuk string, inputan datanya. Nah, ingat di sini nanti saya akan menginputkan apa, tipe datanya kan string ya, menginputkan nama, misalkan nama barangnya adalah buku, harganya misalkan 5.000, jumlahnya misalkan 2, di sini totalnya 10.000. Nah, total itu nanti otomatis. Nah, walaupun kita inputkan di sini dalam bentuk
angka ya, contoh ini. Nah, saya blok ini kita inputkan angka, tapi tetap dianggap string ya, karena dia disimpan di variabel string. Nah, nanti akan bisa terjadi perkalian. Nah, untuk perkalian matematika atau operasi matematika itu kan hanya bisa kalau angka datanya, sehingga nanti ada proses perubahan konversi ya. Nanti saya tunjukkan proses perubahannya, sehingga saya menggunakan tipe data yang lain juga untuk memproses hitungannya ya, untuk memproses hitungannya. Berikutnya saya langsung untuk data n, di mana data n ini adalah untuk menampung berapa baris barang, dan i untuk perulangannya. Tampilkan di layar agar si user atau pengguna tahu bahwa kita disuruh menginputkan jumlah barang yang dibeli. Atau banyak barang ya. Ditampung di variabel n, dan tipe data ini angka. Nah, angka berarti saya pakai INP. Harus konsisten, kalau angka INP ya INP terus. Akan pengaruh, sangat pengaruh. Scanner beda dengan buffer reader. Kan cara untuk menginputkan bisa menggunakan buffer reader sama scanner. Nah, ini terus tipe datanya. Tadi saya tak pakai tipe data string ya. String. Langsung ya, kayak gini. Ini array 2 dimensi, new string, jumlah barisnya n, tapi kolomnya tetap 4. Dah. Terus perulangan untuk menginputkan data saya tunjukkan di sini. Masukkan barang. Terus perulangan. I dimulai dari 0, I kurang dari n, I plus plus. Sama seperti tadi, tampilkan di layar data keberapa. Data ke Oke. Berikutnya kasih nama barang. Ini tetap satu variabel ya, tetap satu variabel yaitu barang, akan tetapi harus berbeda kolomnya. Nah, ini kolom ke 0. Tipe datanya INPU karena string ya. Dot next line. Harus dibedakan. Ini biar cepat saya copy paste, hanya dirubah posisi indeks kolom. Posisi indeks kolom itu berarti yang di sini. Nah, ini. Kalau ini tetap menyesuaikan ya, baris ke I itu berarti baris ke berapa. Data ke berapa. Nama barang, harga satuan, ini kolom ke 1, kemudian jumlahnya, yang diinputkan cukup ini. Nah, baru kita buat variabel untuk menampung hasil perkalian total ya. Jadi saya buat variabel int, atau saya buat variabel hasilnya langsung total, dimana total itu dari mana? Total sama dengan integer dot parse untuk merubah data yang dalam string ke bentuk angka, yaitu barang kolom ke, kalau jumlah tadi kolom ke 1, harga kolom ke 1, terus parse. Ini jadi kalau ada perintah parse in, nah sesuai variabelnya. Kalau in total saya variabelnya int, jadi integer, maka dirubah parse in. Jadi ini cara merubah ke bentuk angka, dari string angka. Barang I barisnya kolomnya kedua. Jadi saya tunjukkan kolomnya, ini indeksnya 0. Jadi kolom ini 0, kolom ke 1, kolom kedua. Jadi untuk mendapatkan total itu harga dikalikan jumlah, yang dimana sudah dirubah dulu ke bentuk angka. Nih.
Sudah. Terus disimpan barang I itu menunjukkan barisnya. Nah, kolom ketiga itu sama dengan total. Nah, biar nanti bisa dianggap sebagai string lagi, maka harus dirubah, tidak boleh hanya kayak gini. Dirubah seperti apa? Dikembalikan lagi string dot value of. Nah, selesai. Jadi ini merubah ke bentuk string lagi. Karena tetap tidak mau ya, walaupun hasilnya tadi sudah diselesaikan, kalau mau disimpan lagi ke tabelnya harus dirubah ke string lagi, tidak boleh dibiarkan ke integer. Logikanya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya tinggal menyesuaikan, kita tinggal menampilkan di layar. System.out.print daftar barang. Kita buat kolom-kolomnya. Nomor, nama barang, harga, jumlah, total. Kita buat tampilan seperti kayak tabel ya. Nah, nanti kalau kurang rapi dirapikan sendiri. Nah, perulangannya untuk menampilkan. Jadi semua data array itu butuh dibuat berulangan. System.out.print nomornya dibuat seperti ini. Barang I kolom ke 0, barang I kolom ke 1, jadi kalau saya jelaskan, I di sini menunjukkan baris dan ini kolom 0 nama, kolom ke 1 harga, berikutnya kolom ketiga, maaf, kolom 3 indeks 2 ya, berarti ini jumlah, dan kolom terakhir adalah total. Dan saya ingatkan lagi, kalau kita membuat suatu matrik, jika matriknya panjangnya 5, berarti indeksnya tidak mungkin 5. Indeksnya kan dimulai dari 0, berarti maksimal indeksnya adalah 4. Itu pasti, jadi jangan sampai kita terjebak dengan posisi dari indeks. Ini ada error, kita cek errornya apa. Maaf, salah penempatan. Nah, seperti ini. Enggak perlu. Salah penempatan tadi. Selanjutnya langsung kita buat agar dia pindah baris ya. Sudah selesai. Jadi ini perulangan pertama dan perulangan kedua berbeda. Perulangan pertama untuk input dan membuat kondisi hasil perkaliannya. Perulangan kedua untuk menampilkan. Dan harus diingat kondisi indeksnya, indeks dimulai dari 0. Kalau kolom tadi maksimal 4, maka tidak mungkin dia indeksnya 4. Indeksnya pasti maksimalnya 3. Kita running.
Saya masukkan jumlah barangnya 2 misalkan. Nah, ini ada penulisan yang saya buat kurang rapi ya. Nama barang saya taruh di, nah ini. Oke, saya running lagi. Jumlah barangnya 2, nama barang misalkan pensil, harga satuannya 2000, 2, nama barang misalkan pulpen, satuannya 8000, beli 1, udah seperti ini hasilnya. Kalau penataannya kurang rapi ya bisa dirapikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat, untuk membuat tabel seperti ini bisa menggunakan array 1 dimensi, bisa menggunakan array 2 dimensi. Bedanya apa? Kalau array 1 dimensi, dia akan membuat suatu kondisi, setiap kolom adalah variabel sendiri-sendiri. Nah, ini setiap kolom satu variabel, setiap kolom satu variabel sendiri-sendiri. Nah, sedangkan kalau array 2 dimensi, ini adalah satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan variabel, misalkan variabelnya adalah barang. Nah, nanti kalau di sini ada tipe data yang berbeda. Contoh ini ada tipe data barang, nama barang itu string, yang ini angka enggak apa-apa. Ini tetap bisa dijadikan satu variabel string, akan tapi nanti kalau mau memproses hasil perkaliannya dirubah dulu ke bentuk angka. Ya, caranya seperti apa? Nah, ini tadi kalau total itu tipe data saya adalah integer, berarti ini untuk menampung hasil perkaliannya, kemudian untuk mengembalikan biar menjadi string, ini caranya. Itu logikanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.